Sakti TV. Kalau mau sebut nama misalkan Om DJ lah, ya kan? Om DJ. Wallahi saya beberapa momen dekat dan bebas kak bicara untuk ilmu yang dia miliki, yang katakanlah orang Makassar itu harus masuk ke kelas premiumnya. Dan kalau dan bebas kak bisa bertanya itu, dan tidak mungkin dia bilang tidak. Tapi itu tidak kulakukan. Karena jauh kak lebih menikmati bahwa saya sedang melayani orang yang ku jadikan tempat belajar pada saat itu. Tapi Bapak ngelihat dari sisi bukan di luar bukan apa yang dia bahas, tapi sisi lainnya. Iya. Ketika kita dapat di situ begini beliau, dan itu bisa disimpulkan. Itu bisa disimpulkan. Itu dalam banget sih. Dalam. Makanya ribet kasih kalau mau ke ribet kalau mau ke cari guru sebenarnya. Saya juga mau sering sharing sama Om J. Nah dia lebih banyak tahu. Tidak aja sebenarnya. Tapi dari banyak diskusi kita, ya kadang-kadang yang saya bikin tercengang itu ketika Bapak terima pendapat saya. Tapi kan saya pernah juga baper. Pernah baper. Itu membuat kita tidak pernah ngomong satu bulan. Itu pun selesai pas ketemuan baku peluk, selesai kata lihat habis, ya. Tapi yang bikin jengkel kak waktu itu, terus terang bikin jengkel saat itu pertanyaannya bahwa tidak berhasil gini. Di mana saya sedang lagi semangatnya untuk membangun, membantu lah teman-teman, saya bantu teman-teman. Dan cilakanya, ya. Mana pukul ya? Cilakanya adalah, ya, jawabannya benar. Tidak ada gunanya. Apa sih ya? Ketika Bapak mengira seperti itu dan saya marah, dia bahar jengkel karena kenapa Anda stim sekali kok? Apa masalahmu? Tiba-tiba dengan apa yang kulakukan berapa bulan dan ternyata Bapak benar. Saya bilang, bodoh kau. Iya, itu yang kurasa itu. Saya jadi orang paling bodoh di dunia ini. Tidak temani temanku selama sebulan gara-gara hal yang terus saya tersinggung sekali di pertanyaan waktu itu. Apa Mungkin maaf kalau agak lancang kalau bilang, karena saya merasa bahwa kalau kulihat ke blind spot tak bahwa lebih jago di hal yang lain gitu. Jago banget, hebat banget dalam artian apa ya? Itu hari bilang aja begini, ini kayak saya aja sebenarnya gitu. Iya, sama-sama orang feeling, cuma beda satu sisi. Sama-sama ke orang feeling, terus ketemu masuk, kita ngobrol enak, terus kita baku pacing, baku mirroring juga, baku dapat terus pacing mirroring dapat gitu kan. Baku cala segala macam. Baku cala tuh. Jadi kan saya teknik NLP sedikit dipakai tuh pada saat itu. Kalau saya pacing begini soal ngikut ki, kalau saya mirroring dia ngikut ki. Kalau pacing enggak saya ngikut, kalau dia nge-mirror kalau dia nge-mirror saya ikut dia kayak begitu Ji. Itu kan pola-pola komunikasi bawah sadar. Iya, benar. Ilmunya kayak gitu. Oke, begini dia. Makanya ketika melihat hal yang dilakukan oleh orang lain, kemudian kita sudah paham dia seperti itu, bilangnya ki memaksakan diri kok akan merasakan, orang itu akan merasakan kesakitan dalam prosesnya dan dia tidak akan optimal. Itu kelihatan banget. Itu dia akan bisa jadi di hal yang lain, yang dia bisa lebih enjoy di situ, dan dia memang istilahnya di situ DNA-nya.
Betul. Paham nggak yang saya maksud? Sedikit paham sih. Lebih paham. iya. Tapi lebih bahwa saya ingin apa namanya ya? Kalau saya sih sebenarnya kecenderungan tidak mau mengecewakan orang sih. Kan Bapak tahu juga kan kalau saya dipanggil datang, toh? Bahkan Bapak sering kali tanya saya kenapa harus datang. Ada yang barangkali itu pernah saya juga dengar kata-kata dimanapun itu pasti ada untuk melakukan sesuatu untuk menyenangkan orang lain. Sebenarnya tidak perlu gitu. Nah itu yang kadang-kadang di satu sisi di situ mulai jadi saya tidak perlu harus menyenangkan semua orang atau untuk mengikuti undangan semua orang, tapi saya harus batas melakukan fokus apa yang bisa ku kerjakan saja. Jadi itu hari sekarang pilih-pilih Kak. Sebenarnya itu sekarang gitu. Iya kan, makanya tidak tahu dia Mas, dalam artian ada orang yang memang ada orang yang memang terlahir dan hidup untuk melakukan hal-hal itu, menyenangkan orang-orang. Betul. Kayak gitu. Ada juga orang yang sepertinya kalau itu kalau fokus mau ke dalam untuk sesuatu yang menjadi zona kebahagiaanmu, toh justru di situ kau bisa lebih bisa berbuat banyak begitu. Ini bahasa-bahasa apa ya, agak susah ndak ku tahu bahasakan kia, tapi maksudku begini, untuk mencapai sesuatu yang kau mau, ya kan, ada memang dibilang no pain no gain, ya betul, ya kan, harus susahnya dulu dirasa, susahnya dulu lah, ya kan, capek kau dulu lah. Cuma begini menurutku toh kalau ternyata kalau persoalan belum kau lihat di jalan yang tidak perlu painnya untuk mendapatkan gainnya, kenapa tidak itu nu pilih? Nah, kalau misalkan lebih jago, ada sesuatu yang bisa memangkas waktu atau apa segala macam dan bisa itu lebih mudah lah didapat ya. Iya. Itu mau lakukan. Karena bilang nggak begini, karena saya itu mulai dari dunia SDM dulu, masuk logistik, masuk ke dunia kopi, sekarang dunia desain, ya kan. Semua itu proses ku lewati dengan merasakan painnya memang, sehingga seringkali ku dapat kenapa harus ku rasakan sakit ini bareng, padahal bisa aja tunjuk orang kerjakan ku dulu. Dan itu yang sekarang diterapkan. Ya meskipun barangkali ada agensiku, ada di kantor itu di desainer grafis, ada konten kreator, terus ada juga freelancer dari luar, terus bekerja sama juga dengan agensi di Kanada, Inggris toh, di beberapa tuh kayak gitu. Bisa aja sebenarnya bilang menunjuk hal-hal bisa kerjakan ku ini. Saya kemudian saya tinggal bukan tuh bisa tuh dia bilang tidak muka kerjakan hal yang lain, mau jangan santai-santai dan ku evaluasi kok. Bisa kak sebenarnya, tapi tidak bisa tapi tidak begitu kak. Untuk memahami ini orang yang kusuruh untuk melakukan sesuatu, tuh saya harus paham di mana sakitnya. Karena dulu waktu ngelola Rhapsody Cafe, 1,5 tahun itu saya yang buka pintunya, saya yang bersihkan gitu, saya cuci gelasnya apa segala macam, toh saya yang kemudian panaskan mesinnya, kalibrasi kopi, sampai kemudian serving, sampai tutup lagi, itu 1,5 tahun gue kerjakan. 24 jam ada di situ. Iya. Untuk kemudian membuat satu SOP yang cantik sekali pada saat itu. Iya. Dan belum ada di kafe lain. Anda ada tidak tonji ya, cuma saya kan begini orangnya, dalam artian lebih suka kayak membangun satu sistem dalam satu sistem bisnis berdasarkan case-nya. Iya. Istilahnya begini, mumpung kecil dan gampang diatur, toh bikin memang sedikit kayak begini begitu kak saya. Iya, bahkan sampai saya udah pikir kenapa harus detail sekali nih orang, sampai ke stokis juga harus dihitung itu apa ilmu lagi apa tuh? Mayang. Aku lupa ya. Luar biasa food costing ya? Food costing. Iya. Saya sampai bisa tahu itu, misalkan kita jualan 10 kopi gitu kan. Bisa ketahuan gitu, bubuk kopi yang terbuang sekian gram. Toh sampai ku dapat gitu nilainya,
berapa sampai ku dapat gitu nilainya, misalkan begini, untuk menghasilkan omset sekian puluh juta, katakanlah 80 juta sebulan di bisnis kopi, toh, ku dapat nilainya itu berapa harus dibuang. Bahkan sebelum orang berpikir bikin aplikasi stok yang ada kayak sekarang, itu Bapak sudah sudah bikin itu kan. Di sini awal pertemuan kita ya. Ya. Nah, namun yang saya mau ini luar biasa bahwa ternyata Om Jack itu orangnya mau belajar, dia ngeliat dari sisi, dan ketika dia belajar sama seseorang, dia itu takzimnya sama seseorang itu luar biasa. Memperlakukannya seseorang itu sangat luar biasa. Nah, itu yang saya juga pelajari. Makanya ketika Bapak sudah malas-malas tarbiyah, Pak, ada sesuatu hal itu ketika saya, ini apa nih? kenapa harus berhenti gitu kan? Dan siapa nak tunggu sebenarnya? Di mana saya sudah mulai cuek sebenarnya. Tiga betul-betul berhenti. Kok cari masalah aja sama saya? Ya, saya bilang sama Ustadz Hasmar itu, saya bilang begini, saya kalau misalkan tidak datang ke pengajian karena pekerjaan, karena lagi ada meeting, karena lagi apa, itu semua omong kosong. Saya bilang sama Ustadz begitu. Saya bilang tidak mungkin Ustadz, kalau misalkan muka bolos tarbiyah karena ada rapatku, ada ini kok, ada, tidak mungkin lah. Ada deadline kok, tidak mungkin. Karena kita tahu, saya bilang sama beliau, toh, kalau kita tahu, kok itu Jack tricky ke orangnya, bisa kok kasih begini dulu deh supaya aman gak dulu sedikit kayak gitu. Nah tahu itu, makanya ketawa-ketawa saya bilang, jadi saya bilang sama ya kalau saya tidak datang tarbiyah, satu alasannya Ustaz, malas kan? Malas kan? Tapi alhamdulillah saya bilang hal itu sama sekali tidak ada faktor-faktor yang membuat saya kemudian berubah ke penilaianku sama orang-orang yang saya anggap guru. Iya. Tidak ada gitu. Karena di situ berkahnya. Nah mudah-mudahan itu saya sebenarnya aku cari berkah itu karena aku tahu bilang tidak selesai sekolah aku, makanya cara belajarku mungkin kayak begitu. Tapi okay. Jadi saya anggap tidak ada orang yang harus dijudge bahwa orang tidak sekolah, misalnya tidak lulus kuliah itu adalah orang yang malas, ya. Iya. Tapi tidak bisa dijudge begitu. Bahkan menurut saya, bagi saya sendiri, karena saya kebanyakan cara belajarku adalah di luar sekolah ya. Kalau di luar kampus, saya belajar tentang fotografi segala macam, tentang visual itu di luar, malah broadcast pun juga begitu. Jadi saya melihat semua orang bisa sukses dengan dirinya ketika dia punya ikigai. Nah ini apa itu ikigai? Rasanya ikigai jadi kalau saya akhir-akhir ini suka baca buku-buku dan ulasan artikel mencari referensi tentang ikigai. Kurang lebih ikigai seperti inilah. Sesuatu yang kita bikin dia menjadi profesi. Oke? Yang kita bikin jadi profesi. Iya, dia menjadi profesi kita. Oke. Kayak begitu toh. Terus yang kita bikin itu bisa ton jadi jenjang bisa ton di ada di career pathway-nya. Toh? Bisa dikasih begitu Ki. Iya. Tahapan karirnya ya? Bukan? Bisa banget. Bisa banget kita. Terus sesuatu yang membuat kita bersemangat mengerjakan itu di pagi hari. Sesuatu yang membuat kita siap menerima sakitnya ketika itu kita jalani. Sesuatu yang kita membuat kita merasa mau dan siap merasakan lelahnya ketika dipelajari. Berkontribusi langsung terhadap kehidupan kemaslahatan umat, kemaslahatan orang banyak, berkontribusi langsung. Terus dia kemudian berdampak secara nilai
toh. Orang bisa dapat key value dan benefitnya dari apa yang kita lakukan. Oke. Dan yang tidak kalah penting adalah dia berkonsekuensi terhadap apa di pemenuhan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dan jadi orang lain. Kalau saya bahasaku begini sederhananya, ketika kau pikirkan orang lain, kalau kau pikir orang lain dan kau kasih makan orang lain, berarti makan kau. Tapi kalau kau berpikir dirimu sendiri, maka belum tentu orang lain terpikir. Mungkin seperti itu atau bagaimana? Tidak cukup sampai situ. Oh, belum tidak cukup. Lebih besar lagi orang. Lebih besar lagi. Seperti apa? Apa di? Bisa kau lihat endingnya, kelihatan endingnya, kelihatan ke ujung kehidupan di situ dengan melakukan itu. Makanya berat gitu ilmu kayak begitu. Jadi, karena itu disebutnya apa? Kalau tadi yang kau bikin itu profesi, dan yang bikin kita yang kita di situ semangat, itu bisa disebutnya passion, bukan? Kayak di atasnya lagi passion itu. Karena mengidentifikasinya begini aja sebenarnya. Yang kita kerjakan itu, toh, dia sudah menjadi profesi tak. Oke. Toh? Kemudian karena dia menjadi profesi tak, kita menjadi ahli di bidang itu. Itu ahli. Ahli kan? Ahli. Dalam artian beginilah. Ahli itu kayak begini lah. Ahli itu kayak, menurutku ahli itu kayak begini. Contoh misalkan kita sebagai seorang pengelola warung kopi gitu kan. Iya. Ya kan. Kita baru masuk saja, lihat posisinya itu tempat kopi, bisa kita tahu berapa nilainya itu. Paham Ki? Iya. Baru kita lihat, jadi belum dilihat neraca, belum ditanya satu-satu anggota ini bagaimana penjualan, ketahuan nih. Rugi kok tadi malam toh. Atau misalnya lihat ke dari sisi penjualan, Dek, ada masalahmu, ngapa kok kayak begitu loh. Itu ahli. Kalau saya sih iya, karena apa daki-dakinya profesi itu tahu semua. Ada apa mita. Nah itu jadi dia menjadi profesi tak, kemudian fokus di situ, fokus bertahun-tahun tidak mengerjakan yang lain, dan kemudian itu Tommy karir tak, dan itulah panggilan jiwanya. Identifikasinya begitu sih sebenarnya. Karena buat saya begini, kalau dari sisi agama oke lah ya, ya kan, kita kalau punya. Kalau dari sisi agama kan begini, step Muslim itu kewajiban berdakwahnya iya pasti iya. Itu sudah ada demi sesuatu yang tidak bisa kau ingkari. Yes. Dakwah itu wajib gitu. Dakwah itu wajib. Untungnya toh mulianya ini kita punya nabi, toh tidak nabi lanji bilang harus kau jadi penceramah itu. Betul. Harus kau LC di belakang. Ya. Tuh, kan harus ada. Kita kan kalau mau di ahli agama kan harus LC kan. Betul. Aura-auranya harus kok selesai sekolahnya di Madinah misalkan. Iya. Betul. Harus kok hafiz. Kan tidak begitu. Iya. Petunjuknya kan satu. Sampaikan walau satu ayat. Dan satu ayat itu menjadi satu amalan. Ahsanul amal. Menjadi amal yang terbaik. Bukan dilihat dari berapa banyak orang rubah kan? Bukan juga berarti kau sudah rubah orang 2, 3, 4, 5, tapi kan lakukan saja kan? Mungkin sama si bajingan Kak sekarang. Tapi mungkin suatu waktu pernah mulutku bilang begini Ki. Nah, itu Tommy yang saya lihat. Kadang-kadang saya tidak melihat orang, saya tidak bisa menjudge orang. Toh, ketika dia misalnya dari segi cara bicara ya anjim lah toh. Nah, terus tiba-tiba saya Jaski bilang ini orangnya jelek. Enggak, saya enggak mau ke situ karena ternyata di sisi lain dia ada sesuatu hal yang pelajaran. Kalau saya pahami itu dapat. Dan banyak influencer yang tadinya saya anggap seperti itu. Betul. Ternyata saya kalau di rumah itu nonton podcast yang kurang bagus kita tata bahasa. Itu saya suka. Iya betul. Saya nyimak. Toh orang justru
orang yang kemudian podcast yang dia menyatakan bahwa saya ateis kan misalkan, justru itu ikuti. Karena apa di perjalanan kesananya Pek. Kalau nuda pakai insight dari situ gila. Betul. Karena dalam artian begini ya toh. Kita suka ini orang, kita suka gagasannya, bukan berarti kemudian kita ngikuti dia. Betul. Ini kan akan menjadi satu yang saya bilang tadi, mudah-mudahan mudah-mudahan ada kita dapat satu kunci pembuka cakrawala untuk diri kita. Iya, insight yang kecil apapun itu kita dapat. Kalau saya seperti kayak belajar sama orang itu, ketika saya bertemu dan saya bisa tahu bagaimana kehidupannya, dia itu orangnya rela perhatian sama kita ya. Betul. Tahu kabar saja dia akan cari. Betul. Saya kayak dapat satu puzzle yang ini lengkapi pasal ke-1. Nah, makanya begini toh. Ini saya tapi Ustadz Hasan saya sebut nama tak. Ini juga saya bahas di Tarbiyah Al-Mubiyah. Ya, itu di luar dari Tarbiyah Al-Kopiyah ya. Iya. Saya ditanya, toh bagaimanakah sebenarnya bagus mengajak pembawaan selama tarbiyah ini berapa tahun. Langsung masuk dong kritikku. Kenapa harus tematik terus? Dalam arti kalau saya pribadi kalau tematik begini toh tidak ada nempel. Memang ku tulis iya. Tapi setiap kita tanya sampai mana apa 12 minggu pasti harus kubuka dulu, tidak nempel Masuk saya Ustadz, bagus tadi kalau misalkan kita bahas kajian kitab, selesaikan, lanjut kitab. Dia bilang kan begini sambil senyum. Sampai kemudian saya disampaikan seperti itu. Dia bilang begini. Ya begitu kita tarbiyah gitu. Karena kalau mau harus kemudian kalau saya harus wajibkan kita kajian kitab, ya kan? Berarti saya sudah tidak pantas menjadi murabbimu, dia bilang begitu. Karena saya pun sedemikian masih keras belajarnya untuk mengkaji kitab-kitab. Kayak gitu. Kalau kamu kayak begitu Jack, selesai nih Pak. Selesai nih tarbiyah. Tidak bisa gitu. Untungnya toh tarbiyah itu karena tarbiyah itu tidak lihat kok harus LC, kok harus enggak. Tapi bagaimana bagaimana kita itu toh dari satu ayat, dari satu pertemuan, satu topik, satu ayat, masing-masing pulang membawa kesadaran masing-masing kita bahwa ada yang harus saya berubah dari diriku, bahwa ada harus yang saya buang dari sifat-sifat jahilku untuk kemudian menjadi satu amalan itu yang berharga. Gila loh, sudah nih. Ini saya kayak begitu. Dalam artian begini, Ustadz itu menyampaikan begitu ke saya, kok kayak saya dikasih begini, kok beda, tidak selesai kuliahmu, toh tidak di toko apa keahlianmu, toh mau kau bicara apa, orang bicara begini, bicara begitu, toh tapi tetap kok tidak mau kau bicara branding, mau kau bicara tentang bisnis, bicara tongko bisnis, tapi tidak tahu di mana spesialisasimu. Tapi kan bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah apa yang kita ketahui, apa yang kita maknai, apa yang kita kerjakan sekarang, apakah itu kemudian bisa membawa perubahan, minimal perubahan hidup yang lebih berkualitas untuk anak istri kita. Iya, karena kita yang pemimpinnya. Iya, minimal itulah. Minimal kalau begini luar biasa podcastnya. Ini luar biasa gagasannya, saya sampai dalam banget sebenarnya ini ya. Saya sampai ngeri-ngeri sedap ini. Ini kalau bisa dilanjut ini berapa episode ini? Nah, terakhir dalam artian kalau bisa dilihat, karena kan tadi kita bicara bahwa ikigai itu bisa kita lihat ujungnya sesuatu. Jack ini ngelihat ujungnya seperti apa? Nyako nggak kira-kira? Sudah saya bilang sama Sultan, jangan kau bertanya kayak begitu. Ya Allah, ya Rabbi. Ujungnya seperti apa?
saya sih bilang kemarin kan yang yang kebaca-baca, yang bisa Iya, dibaca dulu nah. yang bisa dibaca. Yang bisa dibaca, nah. Iya. Karena kalau kalau kusebut yang tidak bisa dibaca nanti kurang mantap kia. Dalam artian begini. Setiap orang saya yakin fitrahnya akan memanggil kembali. Toh di usia-usia tertentu, toh jujur-jujuran begini. Iya. Toh, saya 3 anak kok, kau berapa anak? 2. Ya kan? Iya. Untung masih 1 istri toh. Keras nah. Untung masih 1 istri toh. Usia-usia yang fitrah itu akan mulai berbisik dan memanggil kembali gitu. Iya, benar. Kayak Jack, Sul, woi, bosku, toh. Nah itu sebelum Bapak lanjut, itu yang kurasa di Mekah. Itu beruntungnya Bapak. Karena kalau di sana ini kan itu yang bikin terserang. Ketika Bapak tanya, kau cerita dulu ketika di sana. Ketika saya keluar dari Raudah dalam di Babu Salam itu pelan, itu kayak waktu itu lambat. Ya Allah. Lambat. Kau menangis loh. Iya. Lambat ke jalan. Ketika dan kau ketemu sama ruang. Kau tahu itu ruang, ruang yang kau dibatasi sama satu sosok di depanmu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mimpiku. Itu nangis itu kayak anak-anak. Betul. Jadi itu saya bilang, seperti yang kita bilang tadi, ada langsung kata kembali. Di situ itu yang membuat saya kembali. Dalam artian begini maksudku saya paham kenapa Bapak sepulang dari umroh kayak berubah sekali. Haluannya gila banget gitu. Saya mengamati itu, makanya kecewa hilang dari sosial media. Kecuali Instagram juga ada pencitraan mami. Cuma saya bilang begini toh, saya wajar sih karena saya meyakini bahwa kalau kita sudah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu fitrah itu seolah duduk di depan tak berbicara dengan kita sendiri untuk bicara jujur antara kita dengan dia. Toh, saya begini duduk itu, Jack, saya ini fitrah begitu ya kan? Kenapa kau bohong selama ini gitu? Kenapa kau tidak kenapa kau tidak ikuti? Kenapa selalu kau bohongi kata hatimu? Kenapa kau selalu musuhi kak? Ini fitrah, fitrahmu itu katakanlah ya kayak gitu. Fitrahmu itu kau jujur, seharusnya kau jujur, kau menerima sama orang, kau berbakti sama orang tua, itu untuk mengeluarkan fitrahmu gitu. Selama ini kau musuhi kak. Bisa kak pahami kenapa kau bisa berubah sejak pulang dari umrah? Karena begitu istilahnya. Kau duduk di depan Ka'bah, ya kan? Dan kemudian kau kemudian seolah-olah saya cakrawala spiritualku begitu. Seolah-olah kayak duduk kemudian jujur sama diri tak sendiri bahwa selama ini kau kemana sih? Kan begitu tuh. Saya istilahnya begini sampai pengembaraan spiritual ke situ, sehingga ketika saya pribadi kalau down kak, kalau lagi patah semangat kak, kadang maksudku berusaha untuk ngobrol sama sama fitrah itu toh, kemana sih, kenapa kayak bebal sekali jadi orang, betul. Kenapa kayak batu sekali, toh di mana hatimu selama ini gitu. Cuma satu saya paling tidak bisa kupahami sekarang, satu jiban. Kok bisa ada orang tidak pernah kulihat, tidak pernah kudengar suaranya, toh tidak pernah kudengar suaranya, nasami tidak bisa dilihat, ya kan? Itu pun kabar tentang orang ini secara dogmatis, toh secara dogmatis dikasih tahu Jeki bahwa dulu ada namanya orang Muhammad begini, dia begini. Kalau mau dikatakan itu kayak doktrin,
Tidak, karena kita mencintai sesuatu itu. Nah makanya itu saya bilang tuh, dalam artian informasi tentang orang ini kan dikasih tau Jeki juga tuh. Iya. Kita tidak melalui, Tidak ketemu. bukan ketemunya sudah saya tidak ketemu tuh. Kita tidak melalui proses ilmiah dan logik untuk mengetahui keberadaannya. Iya kan? Iya. Tapi kenapa kalau ditanya kau misalkan seandainya datang itu orang depanmu, apa mau dibilang? Kenapa tidak bisa kau ngomong? Dogmatis itu. Saya demi Allah karena selogik dan serasional apapun cara berpikir ku pakai untuk menghadapi pertanyaan seperti itu tidak mampu, Kak. Kenapa bisa? Jadi kalau bertanya ku bagaimana ujungku nanti, ya itu Ji, dalam artian bilang aja sama istriku, bilang ke sama timku di kantor, saya menuliskan di buku, di dream buku, saya tuliskan semua di perencanaan karirku bahwa oke, waktu-waktu ini akan saya habiskan untuk seperti ini karena apa? Sekian tahun ini akan saya sisakan, mudah-mudahan panjang umur untuk menjawab pertanyaan itu. Baik. Tuh, saya belum pas sampai di roda, kok sampai mah kok? Nangis Ki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Heran kok tuh, heran Kipek. Kayak begitu. Iya. Dan orang yang paling malu saya temui mungkin jika dipertemukan ya memang betul. Kan Kak, betul itu ya kan, belakangan kan dia lihat di YouTube orang kemudian mengadakan sosial eksperimen. Seandainya kau di depan menggunakan apa kau bilang? Itu pertanyaan dari tahun lalu, tidak bisa dijawab. Mau kayak bilang mengeluh, mau kayak bilang menangis, mau kayak bilang bawa, mau kayak bilang tidak bisa. Kayak di kalau datang di depan, bagaimana kayak apa mau bikin ya? Mau bikin. Toh mau kau cium tangan dah, mau kau peluki, pantas kok Kak. Allahumma sholli. Iya. Oke, ini jadi podcastnya bikin sedih nih orang. Oke, nanti kita lanjut lagi, mudah-mudahan menginspirasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.